Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novelia Dewi Widawati dari kelas Perbankan Syariah 1E, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahyu Putri Kurniasih, Anggi Saidah Istiqomah, Nur Elisa Dwi Astuti, dan Sinta Bella Adinar dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi nonformal. Sebelum itu, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, dan dari bahasa Latin communicatus, yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Menurut leksikografer dalam ahli kamus bahasa, komunikasi adalah suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Webster New College Dictionary edisi tahun 1977 antara lain menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang tertarik pada kajian komunikasi, sehingga definisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi, sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Frank I.X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory, terdapat 126 buah definisi tentang komunikasi. Definisi-definisi tersebut antara lain: yang pertama, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa. Yang ketiga, komunikasi adalah Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan alasan apa, kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa. Yang ketiga, komunikasi adalah suatu proses yang membuat suatu dari semula dimiliki oleh seseorang atau monopoli seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Jadi, setiap pelaku komunikasi akan melakukan 4 tindakan, yaitu membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan.
Keempat, tindakan tersebut lazimnya terjadi secara berurutan. Membentuk pesan artinya menciptakan sesuatu ide atau gagasan. Ada 3 jenis komunikasi, yaitu pertama, komunikasi formal, kedua, komunikasi informal, dan ketiga, komunikasi nonformal. Yang akan saya jelaskan adalah komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah proses komunikasi yang berbeda di antara yang formal atau resmi dengan yang tidak resmi atau informal. Komunikasi jenis ini biasanya berupa komunikasi yang berhubungan dengan hubungan pribadi. Komunikasi nonformal sendiri merupakan jenis komunikasi organisasi yang letaknya berada di antara komunikasi formal atau resmi dengan komunikasi informal atau tidak resmi. Pada umumnya, komunikasi nonformal digunakan pada suatu hubungan pribadi setiap individu alias tidak melibatkan organisasi atau kelompok. Perbedaan antara komunikasi formal dan nonformal. Komunikasi formal yaitu informasi mempunyai saksi resmi, tegas dan jelas. Komunikasi dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu secara resmi. Ada prosedur tertentu. Objek pembicaraannya tentang masalah organisasi atau masalah proses penyelenggaraan kerja. Media yang sering digunakan adalah surat. Komunikasi formal datang dari orang yang mempunyai wewenang dan komunikasi ini berlangsung dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Contohnya adalah rapat dan konferensi. Sedangkan untuk komunikasi nonformal yaitu waktu dan tempat tidak menentu. Tidak ada prosedur yang mengikat, tidak ada hierarki tertentu, objek pembicaraannya tidak menentu, diwujudkan dalam proses tertulis atau lisan. Komunikasi nonformal adalah proses komunikasi yang dilakukan secara tidak resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara tidak resmi dan tidak terikat oleh saluran birokrasi. Komunikasi nonformal merupakan komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tujuan pekerjaan organisasi. Komunikasi nonformal atau informal adalah suatu komunikasi yang bersifat tidak resmi dan biasanya dilakukan tidak mempedulikan struktur organisasi yang ada, serta penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Pada umumnya, komunikasi informal dilakukan oleh orang di luar organisasi atau komunikasi antar orang yang mempunyai hubungan dekat. Contoh informasi informal antara lain komunikasi antar staf, komunikasi di luar organisasi, dan komunikasi kerabat kerja yang sudah akrab. Adapun sifat-sifat komunikasi nonformal yaitu komunikasi nonformal muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat. Sengaja dipilih ketika suatu pesan tidak memungkinkan disampaikan secara formal. Lebih banyak berupa komunikasi lisan. Penyebaran pesan sulit dikendalikan, kadang-kadang sengaja dipilih untuk menentang kelakuan birokrasi. Kalian tahu nggak sih berita tadi pagi soal Aceh dan Sumatera Utara? Enggak, emang berita tentang apa sih? Wah, tinggal berita sekali kamu Put. Tadi loh ada bencana tsunami dan gempa bumi di Sumatera dan Aceh. Bayangin aja dalam waktu 5-10 menit bangunan dan rumah-rumah di Aceh habis tersapu oleh tsunami. Bagaimana sampai terjadi banyak korban? Banyak penyebabnya, salah satunya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana gelombang tsunami itu terjadi. Ciri gelombang tsunami ialah air laut tiba-tiba surut, tidak bergelombang, airnya berbuih dan lebih kurang dari 10 menit kemudian air naik ke permukaan dengan gelombang yang besar dan tinggi. Seharusnya masyarakat mengenal tanda-tanda alam seperti itu sehingga tidak jadi korban kegamsan tsunami. Berarti kita penting ya mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Yang tidak kalah penting hutan bakau yang di pinggir laut.
harus tetap kita jaga dan lestarikan. Saya jadi ikut merasakan yang dirasakan oleh mereka yang terdampak. Apa kita mengadakan galang dana aja ya untuk membantu mereka? Boleh tuh, setuju. Nanti kita koordinasi sama kelas, sama teman-teman, gimana, setuju enggak? Ini rencananya kita mau cari galang dana di mana aja? Ya kita ngumpulin uang jajan kita, jangan hanya membutuhkan pakaian, Pakaian makan. bekas. Kita juga kayak banyak yang membantu. Ya, nanti buat pamflet kayak gitu kan. Instagram. Terus Nanti kita ke kampus kan bisa teman-teman sama kita keliling kampung juga nggak apa-apa. ya, gimana kalau kita mampir-mampir ke pasar gitu? Ya nggak apa-apa. Mereka kan nggak cuma butuh uang, makanya kita galang dananya jangan hanya berupa uang, tapi kita juga membutuhkan pakaian, makanan, Selimut bekas kayak gitu kan yang bisa juga dipakai perlu. mereka, yang bisa dipakai lagi untuk mereka. Iya kan, jika mereka kan juga perlu itu. Terus nanti kalau semua itu udah terkumpul kan, kita nanti salurinya lewat apa? KTMI gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, Atau kita juga kalau ada obat-obatan juga nggak apa-apa. ya, obat-obatan juga perlu. Jadi kita perlu ngumpulinnya kan uang, obat-obatan, pakaian bekas, Makanan. selimut bekas. Nanti kita tunggu lagi di sini. Kita sama ketua kelas biar bisa koordinasi di sini. Gimana? Iya, Nggak boleh. apa-apa. Jam berapa? Jam berapa? Jam 9 atau jam 10 pagi? Kita lagi di sini. Nggak boleh molor. Iya. Siap. Tepat waktu ya. Tepat waktu ya. Oke. Nanti kita hubungi teman-teman juga. Siap.